Di balik rasa malas, gelisah, dan sulit fokus, mungkin ada satu hal yang diam-diam menguras perhatian kamu. Media sosial. Di video ini kita akan membahas bagaimana aplikasi yang sedang kamu gunakan saat ini memanfaatkan prinsip psikologi yang juga digunakan dalam mesin slot di kasino. Dan yang lebih mengejutkan, itu bukan sebuah kebetulan. This thing is a slot machine. How's that a slot machine? Well, every time I check my phone, I'm playing the slot machine to see what did I get. This is one way to hijack people's minds. Untuk memahaminya, kita perlu mengenal satu konsep sederhana yang disebut variable reward. Bayangkan tetanggamu berjanji untuk memberimu Rp10.000 setiap kali kamu menyapu halamannya. Besar kemungkinan besok kamu akan menyapu lagi. Kenapa? Karena otakmu belajar bahwa usaha yang kamu lakukan selalu menghasilkan hadiah. Tapi bayangkan aturannya berubah. Hari ini kamu mendapat Rp10.000, besok tidak mendapat apa-apa, lalu lusa justru mendapat Rp50.000. Anehnya, dalam situasi seperti ini, kebanyakan orang justru akan semakin penasaran dan terus mencoba. Mereka berpikir, mungkin besok akan dapat lagi, dan mungkin malah lebih banyak. Ketidakpastian itulah yang membuat kita sulit untuk berhenti. Fenomena inilah yang dikenal sebagai variable reward, yaitu hadiah yang datang secara tidak dapat diprediksi. Semakin sulit kita menebak kapan hadiah berikutnya akan muncul, semakin besar dorongan untuk terus mencoba. Prinsip ini pertama kali dibuktikan oleh psikolog Bruce Frederick Skinner lewat eksperimen sederhana, di mana seekor tikus ditaruh dalam kotak berisi tuas. Setiap kali tuas ditekan, keluar makanan, dan tikus itu pun belajar untuk terus menekannya. Tapi Skinner penasaran, bagaimana kalau makanannya nggak keluar setiap ditekan? Kadang keluar, kadang enggak. Dan tikusnya sama sekali nggak bisa nebak kapan itu akan keluar makanan. Tapi hasilnya justru di luar dari dugaan. Tikus itu menekan tuas jauh lebih sering dan lebih intens dibanding waktu hadiahnya selalu pasti. Ia terus mencoba karena selalu ada kemungkinan bahwa percobaan berikutnya akan menghasilkan makanan. Dalam psikologi, pola pemberian hadiah seperti ini dikenal sebagai variable ratio reinforcement. Berbeda dengan hadiah yang selalu datang setiap kali kita berusaha, hadiah yang muncul secara acak justru mampu membentuk kebiasaan yang jauh lebih kuat. Mesin slot di kasino bekerja dengan prinsip yang sama. Kamu menarik tuas berkali-kali. Sebagian besar putaran tidak menghasilkan apapun, namun sesekali mesin memberikan kemenangan. Karena tidak ada yang tahu kapan hadiah itu datang, pemain terdorong untuk terus mencoba dengan berpikir mungkin putaran berikutnya. Sekarang pikirkan kembali saat kamu membuka TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Short. Setiap kali menggeser layar, kamu sebenarnya sedang melakukan hal yang mirip dengan menarik tuas mesin slot. Sebagian besar video mungkin terasa biasa saja, namun sesekali muncul video yang sangat lucu, mengejutkan, menghibur, atau sangat relevan dengan minatmu. Kamu tidak pernah tahu kapan video itu akan muncul, dan justru ketidakpastian itulah yang membuatmu terus melakukan satu hal sederhana, yaitu tetap scroll terus-menerus. Kalau menurutmu itu sudah mengejutkan, tunggu dulu. Yang lebih menarik, sistem ini bukan muncul secara kebetulan. Selama ini kita sering percaya bahwa teknologi hanyalah alat yang netral. Semua bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Namun pada kenyataannya, banyak platform media sosial dirancang dengan tujuan memaksimalkan perhatian dan keterlibatan pengguna. Semakin lama kita bertahan di dalam aplikasi, semakin banyak iklan yang dapat ditampilkan dan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh platform tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Tristan Harris, mantan desain etik di Google sekaligus pendiri Center of Human Technology. Dalam berbagai wawancara, ia mengatakan bahwa banyak fitur media sosial memanfaatkan mekanisme psikologi yang juga digunakan dalam mesin slot, seperti variable reward, notifikasi, tombol like, dan infinity scroll untuk membuat pengguna terus kembali menggunakan aplikasi. Pandangan serupa juga pernah disampaikan oleh mantan wakil presiden pertumbuhan pengguna di Facebook. Dalam sebuah diskusi publik, ia mengaku menyesali perannya dalam membangun sistem yang menurutnya telah memberikan dampak negatif terhadap cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi. Setelah semua itu, mungkin sekarang kamu mengerti kenapa sebagian orang menyebut media sosial sebagai judi legal. Tentu saja, ini bukan berarti setiap kita membuka TikTok sama dengan berjudi di kasino. Yang dimaksud adalah keduanya memiliki kemiripan dalam cara menarik
menarik perhatian manusia. Coba kita bandingkan. Dalam judi, kamu tidak pernah tahu kapan kemenangan akan datang. Dalam media sosial, kamu tidak akan pernah tahu kapan video berikutnya akan membuatmu tertawa, terkejut, atau merasa, nah, ini video yang aku cari. Keduanya sama-sama memanfaatkan hadiah yang tidak dapat diprediksi. Bukan cuma itu, keduanya juga sering membuat kita kehilangan rasa terhadap waktu. Pernah berniat membuka TikTok hanya 5 menit, lalu ketika melihat jam, ternyata sudah 1 jam berlalu. Fenomena ini dikenal sebagai time distortion, yaitu ketika otak kehilangan persepsi terhadap berapa lama waktu telah berlalu karena terlalu larut dalam sebuah aktivitas. Dan masih ada satu kesamaan lagi, baik mesin slot maupun media sosial dapat memicu perilaku kompulsif. Kita sebenarnya ingin berhenti, tetapi selalu muncul pikiran satu video lagi, sekali scroll lagi. Setelah mengetahui semua ini, pilihannya tetap ada di tanganmu. Terus menjadi bagian dari permainan yang dirancang agar kamu tidak pernah berhenti scroll atau mulai menggunakan media sosial dengan lebih sadar. Karena setiap kali kamu berkata satu video lagi, mungkin yang sedang dipertaruhkan bukan hanya waktumu, tapi juga perhatian, fokus, dan juga hidupmu. Konklusinya apa? Infinity scroll bukan salah kamu sepenuhnya, tetapi sekarang kamu tahu cara kerjanya, dan itu langkah pertama untuk kembali. Terima kasih telah menonton. Kritik dan saran dipersilahkan, dan satu pertanyaan terakhir, berapa jam screen time kamu minggu ini?